Selamat malam semuanya. Hari ini saya ingin tutorial untuk Microsoft Excel. Kalau kemarin kan program, sekarang untuk tutorial ini saya akan memberi sedikit sharing soal Excel. Jadi dulu kan saya juga pernah untuk mencari data-data di dalam Excel seperti administrasi perkantoran seperti itu, tapi hanya sebagai dasarnya saja. Nah, biasanya seperti ini. Ada beberapa soal Excel, tapi saya tidak akan langsung masuk ke soal Excel, tetapi dasarnya dulu aja. Jadi misalkan di dalam Excel itu terdapat suatu karyawan dan jabatan. Jadi di sini ada kode jabatan, jadi AG strip 1, TK strip 1, ini ada TK strip 2. Jadi di dalam tes Excel itu, kalau untuk mencari jabatan, dia itu selalu soalnya itu di depannya itu kadang singkatan untuk nama jabatan itu singkat AG seperti admin gudang, TK teknisi, jadi teknisi strip 1, admin gudang strip 1, jadi 1 ini adalah seperti identitas karyawan. Jadi nomor urut karyawannya AG1 berarti namanya Yanto Wahyudi. Di sini karena ada TK1 Agus Sunarso dan TK2 Naryo Astaman, berarti dia itu identitasnya Agus itu A1. Naryo 2, berarti nanti menyesuaikan saja. Banyak di dalam soal itu singkatan-singkatan di depannya ini nanti langsung kita masukkan rumus Excel. Jadi kalau singkatan ini itu kode itu sebenarnya ada tabel pembantunya juga. Tapi di sini saya tidak akan menggunakan tabel pembantu dahulu. Jadi mari kita kerjakan. Nah, di sini ada nomor urut. Saya sudah buat nomor urutnya. Di sini ada kode karyawan yang dimana di huruf kiri yang kedua 1 dan 2, jadi AG ini huruf AG 1 dan 2 ini adalah nama jabatan, sedangkan 1 adalah nomor urut pegawainya. Kemudian biasanya kalau di dalam nama karyawan itu biasanya nama awal dan nama akhir. Kebanyakan di dalam database itu tidak nama lengkap. Jadi hanya nama awal dan akhirnya. Selalu seperti itu polanya. Oke, mari kita kerjakan ya. Di sini saya ingin menggabungkan nama Yanto dan Wahyudi. Nah, mari kita coba. Kita akan menggunakan fungsi concat. Jadi concat itu untuk menggabungkan suatu string. Kalau di sini, kalau di program bahasanya string, kalau di sini teks. Mari kita hapus concatenates. Nah, di sini kita akan melihat di sini ada teks 1 dan teks 2. Kita ambil namanya si Yanto dan kemudian di sini ada huruf petik. Kalau di Excel yang lain mungkin koma. Kalau di sini saya pakai petik. Petik kemudian kita tambahkan namanya. Nah, di sini kalau kita turunkan maka akan langsung jadi. Namun permasalahan di nama ini meskipun sel F dan G ini bersatu, tetapi di sini tidak ada spasi. Maka kita bisa tambahkan di sini. Concat ini bukan hanya untuk teks saja, dia juga masuk char. Jadi kita tambahkan char. Char itu adalah karakter di dalam Excel. Untuk spasi itu caranya adalah 32. Nah, jadi nama awal F8, kemudian nama akhirnya G8 dan tengahnya kita sisipkan char spasi. Nanti kita langsung jadi ini. Lalu kita bisa klik 2 kali di sini, langsung bisa. Nah, itu untuk yang pertama. Jadi untuk memberikan spasi di nama lengkap itu biasanya saya pakai itu.
dan jabatan. Di dalam kode karyawan ini huruf 1 dan huruf 2-nya itu yang digabung adalah nama jabatan. Lalu mari kita kerjakan. Nah, ambil AG, berarti kita menggunakan left, kemudian polanya adalah selnya. Di sini kita char, nomor berapa dari kiri? Nomor 2. Kita coba dulu ya. AG. Coba kita turunkan. Nah, jadi di sini AG ini adalah admin gudang. Nah, ini sudah terprint, tetapi saya ingin AG ini bukan singkatan. Jadi dia ini langsung deskripsi jabatan. Lalu kita bisa tambahkan rumus if di sini. If sama dengan jika AG, nah jika ini ditemukan angka AG, namanya AG, maka akan ngeprint namanya admin gudang. Nah, jika bukan, kita tambahkan if lagi, berarti ini nested if, jadi if di dalam if. Kita ambil lagi left E8 2 sama dengan TK. Jika ditemukan angka TK, berarti jika ditemukan huruf TK, maka dia namanya teknisi. Kemudian kita tutup lagi. Jika di dalam hurufnya ini E8 2 sama dengan SV, maka supervisor. Terakhir, jika ditemukan di dalam sel E8 namanya WM, maka dia akan ngeprint wakil manajer. Kita tutup, kita sesuaikan di sini. Biar dikoreksi enggak apa, admin gudang. Kita klik di bawah. Oke. Nah, biasanya kebanyakan itu kalau saya lihat soal-soalnya itu nama jabatan itu selalu disingkat. Terus di sini nanti kalau kalian diberi soal tes itu, di sini jabatannya langsung dijelaskan namanya apa. AG itu admin gudang. Biasanya di sini ada ketentuannya. Di sini misal ada tabel bantu. Tabel bantu jabatan. Di sini ada nama jabatan. Kode jabatan. KD jabatan. Ini nama jabatan. AG, TK, SV, TK, WM. Min gudang, teknisi, supervisor, teknisi, wakil manajer. Itu kalau ada tabel bantunya loh ya. Kalau tidak ada, hanya tulisan instruksi aja. Jadi kita itu harus mencari nama jabatannya tanpa kita harus melihat tabel bantu jabatan. Biasanya instruksinya seperti itu. Di sini biasanya kalau di soal-soal itu, carilah dari sel kode karyawan, jika AG maka sama dengan admin gudang. Nah, kalau ada tabel jabatannya kita nggak perlu menggunakan if. Tetapi kita tetap harus menggunakan left. Kemudian nanti kita menggunakan rumus VLOOKUP untuk mencari admin gudangnya ini. Nah, kalau kita sekarang masih menggunakan if, dan ini nested if, jadi if di dalam if. Jadi jika if pertama tidak ditemukan, maka kita buat if lagi. Dan ini sangat-sangat tidak efisien. Saya menyarankan kalau ada soal seperti itu, kita langsung buat tabel bantu jabatan.
Dan kita tuliskan lagi jabatan-jabatan di dalam kode karyawan, kita langsung VLOOKUP, biar kita tidak membuat rumus panjang ini. Jadi kita cuma membuat tabel bantu jabatan. Seperti itu, kalau menurut saya, solusi saya seperti itu. Jika ada pertanyaan untuk tutorial Excel-nya ini, kalian bisa komen di dalam videonya, di dalam kolom komentar di YouTube-nya. Silahkan subscribe jika ini membantu. Kalau ada masukan, silahkan sampaikan. Terima kasih.